Kok depannya kayak HP Cina? Belakangnya kok aneh? Ini merupakan Google Pixel generasi pertama penerus seri Nexus yang dihentikan oleh Google. Sekilas, HP ini tidak meyakinkan dalam hal sektor apapun. Karena memang desainnya yang menurut sebagian besar orang itu biasa aja. Tapi jangan nilai sesuatu dari sampulnya. Coba deh kamu rasain sendiri user experience-nya. Dijamin, gak bisa move on. Tapi sebelum kamu membeli HP ini, ada baiknya kamu tonton dulu video ini sampai habis. Di subscribe sekalian ya. Mengadopsi desain unibody dengan konsep unik, yaitu campuran metal dan kaca di bagian belakang, membuat HP ini terasa eksklusif karena jarang sekali HP lain yang mengadopsi konsep seperti ini. Tetapi jika dilihat sekilas, bagian bawahnya itu sangat mirip dengan iPhone 6. Bagian kameranya juga terlihat meragukan. Tapi kita bahas nanti. Kita pindah di bagian depan. Kalau ngomongin bagian depan ini, saya nggak sampai hati mau bilang kalau HP ini tuh jelek, nggak ada yang spesial. Malah mirip dengan desain HP lokal. Ups. Ya memang begitu adanya. Karena ini bukan menurut pendapat saya aja loh. Pas saya nongkrong sama teman-teman, banyak temen yang bilang kalau ini tuh mirip HP Cina atau HP lokal. Ketika saya bilang harga HP ini 2 jutaan, mereka nggak percaya dan beranggapan bahwa HP ini memiliki harga di bawah 1 juta. Miris. Kita lanjut di bagian samping. Terdapat SIM tray yang hanya mendukung 1 slot SIM card tanpa adanya slot micro SD. Kemudian tombol volume dan tombol power yang letaknya tidak biasa. Lalu di bagian atas terdapat lubang earphone dan garis antena. Ngomongin tentang garis antena, HP ini tuh banyak sekali terdapat garis antena. Total 5 garis antena. Wah, sinyalnya pasti kenceng tuh. Ya, benar. Karena pada saat saya gunakan HP ini di daerah perkampungan atau pedesaan, itu sinyalnya lumayan kenceng. Serta di bagian bawah ada speaker, lubang USB Type-C, dan mic. Kalau menurut kamu HP ini tampak luarnya biasa aja, oke. Mari kita bahas di bagian dalamnya. Tampilan antarmuka favorit saya yaitu stok Android murni yang bersih tanpa bloatware, serta tema putih yang bersatu padu dengan warna HP ini, sehingga terlihat sangat bersih dan elegan. Namun kekurangannya tidak banyak yang bisa dikustomisasi di UI ini. Perpindahan dan swipe aplikasi terasa sangat lancar, khas HP flagship. Ini dikarenakan adanya prosesor Snapdragon 821 yang masih terbilang powerful untuk digunakan kegiatan harian seperti browsing, chatting, streaming, dan bermain game yang tidak terlalu berat. Ketika teman saya meminjam HP ini, dia mengatakan kalau layar Google Pixel ini tajam dan jernih. Jauh jika dibandingkan dengan Oppo A37 yang dia punya, hehe. Ya jelas beda no, harganya juga lumayan jauh. Ya, itu memang kenyataan. Karena HP ini sudah memiliki layar Super AMOLED yang membuat mata saya nyaman memandang layar HP ini. Resolusi Full HD dengan ukuran yang hanya 5 inci ditambah lagi dengan kerapatan yang tinggi, yaitu mencapai 441 ppi. Dijamin kamu juga suka dengan kualitas layarnya. Tapi satu yang membuat saya sedih, unit yang saya dapatkan ini layarnya ngangkat, tapi tidak berpengaruh ke fungsinya, yang masih berjalan dengan lancar. Hanya saja ini cukup mengganggu penampilan dan mengurangi harga jual kembali. Dukungan software di HP ini cukup menjanjikan, yaitu sudah kompatibel dengan sistem Android 9 atau Pie. Tapi tidak saya upgrade. Saya biarkan di Android O. Karena banyak sekali kasus setelah upgrade ke Pie, mic-nya tidak berfungsi. Apakah ada yang merasakan hal yang sama? Coba tulis di kolom komentar. Prosesor Snapdragon 821 merupakan chipset flagship terbaik pada tahun 2016 silam. Dan sampai saat ini juga masih dapat dikatakan terbaik. Tetapi
Karakternya dihilangin, jadi hanya cukup baik. Ya, bukan yang terbaik lagi. Ditambah lagi ditunjang dengan RAM yang besar yaitu 4 GB dan internal 32 GB. Jika digunakan untuk kegiatan berat, kembali lagi saya katakan baik, tetapi bukan yang terbaik. Sayang sekali ada satu masalah yang saya temui di HP ini, yaitu hotspot yang susah digunakan pada saat mentransfer file lewat aplikasi ShareIt. Saya tidak tahu ini bugs atau bukan, tapi yang pasti saya sangat terganggu sekali dengan masalah ini. Speaker mono yang terdapat di bagian bawah, suaranya tidak menggambarkan seperti HP flagship. Suara yang dihasilkan itu tidak dapat memuaskan telinga saya. Terkesan cempreng, dan volumenya tidak memiliki power. Lalu untuk kekurangan lain, HP ini hanya memiliki kapasitas baterai yang kecil yaitu 2770 mAh. Tapi baterainya lumayan irit loh. Bisa tembus SOT sampai dengan 4 jam dengan pemakaian wajar tanpa game. Namun panasnya itu loh yang gak bikin nyaman. Material aluminium dan kaca di bagian belakang HP ini seketika panas ketika digunakan media sosial dan streaming. Solusinya yaitu bisa dibelikan casing tambahan. Fitur-fitur Google Pixel yaitu diantaranya terdapat NFC, ambient display, fingerprint yang tidak terlalu cepat, double tap to wake untuk menghidupkan layar HP hanya mengetuk layar, serta USB Type-C yang mendukung fast charging. Charging dari 0 sampai dengan 100% hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Yang ditunggu-tunggu di HP ini tuh kameranya. Saya yakin kamu pasti nunggu bagian ini. Sekilas kamera HP ini terlihat biasa saja, karena memang bentuknya kecil dan tidak terlalu menonjol. Resolusinya juga kecil yaitu hanya 12 megapiksel, jauh dari kamera Sony Xperia yang mencapai puluhan megapiksel. Tapi jangan salah, gambar yang dihasilkan itu luar biasa. Menurut saya, apalagi dalam keadaan low light. Terlihat sensor yang digunakan itu bukan sensor abal-abal, karena memang HP ini spesialis HP fotografi yang menduduki skor tertinggi di DxOMark pada tahun 2016 silam. Tanpa perlu banyak bacot, ayo langsung saja kita saksikan ketangguhan kamera HP ini. Tapi sebelum itu, set terlebih dahulu resolusi YouTube kamu ke resolusi HD agar hasilnya terlihat lebih maksimal. Jangan pakai 144p. Gimana? Sudah puas? Keren nggak? Jujur saja, saya megang 3 HP flagship lainnya yaitu S8 Plus, LG V30, dan Asus Zenfone 5. Dan menurut saya detail kamera HP ini yang terbaik. Lalu untuk kamera depannya, Google Pixel menggunakan resolusi 8 megapiksel yang hasilnya juga bagus. Detailnya dapat, warnanya pas. Di kondisi low light juga bagus, tapi detailnya menurun. Sektor perekaman video Google Pixel sudah mendukung resolusi 4K di 30 fps dan Full HD di 60 fps. Dilengkapi juga stabilizer ICE yang bekerja cukup baik. Penasaran dengan hasilnya? Ini dia. Ya, ini merupakan hasil video dari Google Pixel 1. Ini ruangannya ya low light, tidak ada cahaya, dan hasilnya tajam menurut saya. Keren. Saya berpikir untuk menjadikan HP ini sebagai daily driver, menggantikan Asus Zenfone 5 saya. Tapi pertimbangan yang saya pikirkan yaitu bodinya yang sudahlah.
Dan akhirnya pilihan saya tetap bertahan pada Asus Zenfone 5 yang menurut saya paket komplit. Jadi, meskipun HP ini sudah cukup lawas, desainnya kurang wah, baterainya nggak awet-awet amat, suhu bodinya cepat panas, tapi kamera dan performa HP ini masih sangat superior untuk digunakan pada tahun 2019 ini. Oke, saya rasa demikian review saya untuk Google Pixel generasi 1 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe channel Denata Gadget untuk mendapatkan informasi HP second murah lainnya. Terima kasih, Ardenata pamit dan salam.